Haleluya, haleluya, shalom. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-9 dalam program doa 40 hari setelah Paskah sampai hari kenaikan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu Elia sebagai pendoa pemberani. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-37, kita akan fokus di ayat ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ketika kita mempelajari satu pasal dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di situ menceritakan ada 450 nabi Baal yang ketika itu saling mempertontonkan kehebatan mereka. Tetapi ketika Elia tampil pada waktu itu, dia hanya berkata bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Nah, yang pertama yang kita perlu pelajari dari Elia adalah dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup melakukan mujizat. Ketika Elia berdoa dan terus berdoa, api Tuhan turun dan membakar korban-korban yang dipersiapkan pada waktu itu sebagai salah satu bukti atau tanda kehebatan Tuhan. Dari keyakinan, dari kepercayaan inilah kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, kenapa Elia dikatakan sebagai pendoa yang pemberani? Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu sanggup membukakan jalan dan sanggup membukakan hati bagi mereka atau bagi bangsa-bangsa yang belum percaya Tuhan. Inilah yang harus menjadi dasar iman kita. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan perkara yang besar. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan siap mengubahkan hati mereka yang belum percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai pokok doa di dalam perenungan firman Tuhan pada hari yang ke-9 ini, yang pertama, kita terus berdoa untuk misionaris kita yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Biarlah terus diberikan hikmat, diberikan pertolongan oleh Tuhan. Dan kita berdoa untuk para misionari kita, biarlah mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, baik donatur ataupun lahan. Biarlah Tuhan bukakan jalan. Kemudian kita berdoa biarlah supaya banyak tuayan yang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang mencetak hamba-hamba Tuhan, supaya mereka diberkati terus oleh Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan dan pokok doa pada hari yang ke-9 ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap bersyukur. Shalom.